Bos IKN minta tambahan anggaran 26 triliun rupiah buat pemeliharaan gedung. PLT Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, (OIKN), Basuki Hadimulyono mengusulkan tambahan anggaran sebesar 26 triliun rupiah pada 2025. OIKN mendapat alokasi 505 miliar rupiah dalam RAPBN 2025. Namun, jumlah tersebut masih bisa berubah menyesuaikan dengan kebutuhan pemerintahan presiden berikutnya. Kami mengusulkan, kalau bocorannya 26 triliun rupiah, untuk pemeliharaan infrastruktur, kata Basuki di kantor Kementerian PUPR, Jakarta, Selasa 20 Agustus. Ia menjelaskan anggaran ini untuk dana pemeliharaan gedung dan seluruh infrastruktur yang telah dibangun di IKN, Kalimantan Timur, Kaltim. Menurutnya, seluruh infrastruktur yang telah dibangun Kementerian PUPR di IKN nantinya akan diserahkan ke OIKN. Karena itu, anggaran pemeliharannya akan masuk ke Pagu OIKN mulai tahun depan. OIKN sendiri yang tadinya 505 miliar, kan, sekarang kami usulkan untuk bisa memelihara prasarana yang sudah dibangun oleh PU, kita serahkan ke OIKN, mereka memelihara. Itu butuh anggaran juga. Kami usulkan anggaran lainnya. Cukup banyak infrastruktur yang telah dibangun di IKN, mulai dari Istana Garuda, Istana Negara, 8 tower apartemen ASN, 14 rumah tapak jabatan menteri, RTJM, Bendungan Sepaku Semoy, hingga jalan tol. Bahkan, jumlahnya akan terus bertambah seiring berjalannya waktu. Basuki mengatakan, Kementerian PUPR berkoordinasi dengan OIKN dalam hal pembagian pembangunan proyek-proyek di IKN. Dengan demikian, ada porsi yang menjadi tanggung jawab PUPR dan ada yang ditangani OIKN. Pria yang juga menjabat Menteri PUPR itu menambahkan, pagu indikatif Kementerian PUPR tahun depan sebesar 75,63 triliun rupiah. Nilainya turun sekitar 50% dari anggaran 2024 yang mencapai 149,76 triliun rupiah. Sementara itu, alokasi anggaran PUPR untuk IKN hanya 4,1 triliun rupiah. Angka ini juga terbilang kecil dibandingkan dengan alokasi anggaran pada 2024, yakni sekitar 35,37 triliun rupiah. Namun, Basuki menekankan jumlah tersebut baru indikasi dan belum final. Nilainya sengaja tidak terlalu besar demi memberi keleluasaan fiskal pada pemerintahan selanjutnya. Itu kan seperti persis pada saat Pak Jokowi masuk ke pemerintahan tahun 2014. Kita kan buka filenya, RAPBN, itu 75 triliun rupiah. Jadi itu memberi ruang fiskal kepada pemerintahan terpilih untuk mengalokasikan, ujarnya. Nanti tanggal 28 Agustus, kami rapat di DPR mudah-mudahan mungkin ada perubahan, pungkasnya. Bahlil sebut Kasatgas Percepatan Investasi IKN dilimpahkan ke Rosan. Bahlil Lahadalia yang baru saja dilantik sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, (ESDM), mengatakan, jabatan Kepala Satuan Tugas, Satgas, Percepatan Investasi di Ibu Kota Nusantara, IKN, akan dilimpahkan kepada Rosan Ruslani. Bahlil mengaku akan berkomunikasi dan berkoordinasi dengan Rosan Ruslani yang juga dilantik sebagai Menteri Investasi, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, BKPM, menggantikan dirinya. Satgas itu melekat pada jabatan. Itu melekat pada jabatan Menteri Investasi. Saya sudah pindah ke Kementerian SDM, Ketua Satgasnya tetap Menteri Investasi Pak Rosan, kata Bahlil saat memberikan keterangan di Istana Negara Jakarta, Senin. Bahlil mengatakan bahwa sebagai anggota dalam Satgas Percepatan Investasi di IKN, keputusan akan diambil secara kolektif. Ia juga memandang Rosan sebagai senior yang nantinya akan berkoordinasi terkait izin usaha pertambangan, IUP, yang dikeluarkan oleh Kementerian ESDM. Pak Rosan ini senior saya, sebagian daripada pekerjaan Kementerian ESDM itu hilirnya itu di Kementerian Investasi, utamanya soal IUP-IUP, kata Bahlil.
Presiden Joko Widodo, Jokowi, melantik Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, (ESDM), dalam acara pelantikan Menteri dan Kepala Badan di Istana Negara, Jakarta, Senin. Pelantikan Bahlil sebagai Menteri ESDM berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 92 Tahun 2024 tentang pemberhentian dan pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju periode 2019 hingga 2024. Bahlil memiliki latar belakang sebagai kader Partai Golkar dan pengusaha asal Papua yang sebelumnya menjabat sebagai Menteri Investasi, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, BKPM, sejak 2019. Rp55 investor kucurkan Rp56 triliun ke IKN, sektor ini paling ramai digarap. Sejumlah investor disebut-sebut telah masuk ke proyek Ibu Kota Nusantara, IKN. Presiden Joko Widodo, Jokowi, mengungkapkan ada 55 investor yang berinvestasi di proyek Ibu Kota Nusantara, IKN, Kalimantan Timur. Mereka telah melangsungkan prosesi peletakan batu pertama, atau groundbreaking sejak September 2023 hingga Agustus 2024. Meskipun banyak orang yang belum yakin pada rencana pembangunannya, namun Jokowi optimistis jumlah investor akan terus bertambah seiring berjalannya waktu. Sehingga, ia mengajak para kepala daerah untuk mempermudah proses investasi dan mendorong pembangunan. Dari 55 investor tersebut meliputi 6 investor di sektor pendidikan, 3 di sektor kesehatan, 10 di sektor retail dan logistik, 8 proyek hotel, 2 proyek di sektor energi dan transportasi, 14 proyek perkantoran dan perbankan, 9 proyek hunian dan area hijau, serta 3 proyek di bidang media dan teknologi. Saat ini sudah 55 investor yang terlibat dalam pengembangan proyek IKN di berbagai sektor dan akan terus bertambah. Saya mengajak para kepala daerah untuk mempermudah proses investasi agar manfaat dari pembangunan bisa dirasakan di seluruh wilayah Indonesia, tulis Jokowi, dalam unggahan pada akun X Jokowi, dikutip Kamis 15 Agustus. Adapun total investasi dari 55 investor tersebut diperkirakan menggelontorkan dana total Rp56,2 triliun. Hal ini disampaikannya dalam sidang Kabinet Perdana di IKN beberapa waktu lalu. Per hari ini perlu saya sampaikan bahwa sudah di luar anggaran dari APBN, investasi yang masuk sudah Rp56,2 triliun, kata Jokowi dalam pengantar rapat sidang Kabinet Perdana di IKN, Senin 12 Agustus.